Jakarta, CNBC Indonesia. Gautam Adani sedang menjadi perbincangan dunia. Pasalnya, sosok yang juga salah satu orang terkaya di dunia itu diduga kuat melakukan tindak pidana penipuan. Adani adalah pemilik konglomerat Adani Group. Perusahaan memiliki tambang, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Perusahaan juga melakukan diversifikasi ke bandara, pusat data, dan pertahanan. Perseroan juga baru saja memasuki sektor semen dengan membeli aset pabrik semen Holcim di India dan juga berencana untuk mendirikan pabrik aluminium. Gulir iklan untuk melanjutkan konten skandal yang melibatkan Adani terungkap dari sebuah laporan penelitian dari Hindenburg Research. Lembaga itu menyebut ada yang aneh setelah Adani meraup kekayaan hingga 100 miliar dolar atau setara Rp. 1.500 triliun hanya dalam 3 tahun. Berikut fakta terkait temuan skandal Adani dikutip CNBC Indonesia dari dokumen Hindenburg. Kamis, pencucian uang menurut Hindenburg. Perusahaan Adani, Grup Adani, sebelumnya menjadi fokus 4 investigasi penipuan besar pemerintah yang diduga pencucian uang, pencurian dana pembayar pajak, dan korupsi, dengan total sekitar 17 miliar dolar atau setara 252 triliun rupiah. Anggota keluarga Adani diduga berkolaborasi mendirikan entitas cangkang lepas pantai di yurisdiksi suaka pajak seperti Mauritius, Uni Emirat Arab dan Kepulauan Karibia, menghasilkan dokumentasi impor-ekspor palsu dalam upaya nyata untuk menghasilkan omset palsu atau tidak sah dan menyedot uang dari perusahaan terdaftar. Bunyi dokumen itu. Penipuan berlian skema yang diduga melibatkan penggunaan entitas cangkang lepas pantai untuk menghasilkan pergantian buatan. Rajesh ditangkap setidaknya 2 kali atas tuduhan penipuan dan pemalsuan pajak yang terpisah. Dia kemudian dipromosikan menjadi Managing Director Adani Group, tulis Hindenburg. Adik ipar Gautam Adani, Samir Vora, dituduh oleh DRI sebagai biang keladi penipuan perdagangan berlian yang sama dan berulang kali membuat pernyataan palsu kepada regulator. Ia kemudian dipromosikan menjadi Direktur Eksekutif Adani Australia. Skandal mega korupsi 1 MDB Malaysia. Kaitan Adani dengan skandal mega korupsi 1 MDB di Malaysia terkait dengan perusahaan bernama New Leaina Investments. Perusahaan yang berbasis di Siprus itu diketahui memiliki lebih dari 240 juta dolar saham di salah satu anak usaha Adani Group, Adani Energy. New Leaina dikatakan dioperasikan oleh perusahaan jasa penggabungan Amico, yang telah bekerja secara ekstensif untuk membantu Adani dalam mengembangkan jaringan entitas di luar negeri. Amico membentuk 7 entitas promotor Adani. Setidaknya 17 cangkang lepas pantai dan entitas terkait Vinod Adani. Dan 3 pemegang saham Adani lepas pantai yang berbasis di Mauritius, kata Hindenburg. Amico memainkan peran kunci dalam skandal penipuan 1 MDB internasional yang mengakibatkan $4.50 miliar disedot dari pembayar pajak Malaysia. Kekayaan Adani anjlok. Laporan ini menyebabkan kekayaan pribadi Adani merosot tajam menjadi $13 miliar atau setara Rp. 193 triliun. Akibat laporan ini, saham yang berafiliasi dengan grup tersebut kini jatuh parah di bursa saham India. Akibatnya,
Kerajaan Adani merugi 68 miliar dolar. Berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index, Adani terlempar dari posisi orang terkaya keempat di dunia. Ia kini berada di posisi ke-11. Dia sekarang hanya satu tingkat di atas saingannya dan ketua industri Reliance Mukesh Ambani. Adani sendiri berusaha melawan. Dalam laporan setebal 413 halaman, dia menyebut ini sebagai serangan tidak hanya terhadap perusahaannya tetapi juga terhadap India. Ini bukan hanya serangan tanpa provokasi terhadap perusahaan tertentu, tetapi serangan yang diperhitungkan terhadap India, kemandirian, integritas, dan kualitas institusi India, serta kisah pertumbuhan dan ambisi India, katanya. Pernyataan membuat pernyataan sembrono tanpa bukti murni spekulasi tidak berdasar tanpa pemahaman. Hukum India seputar pihak terkait dan transaksi pihak terkait, jelasnya menyangkal salah urus. Tuduhan malpraktik, asumsi bahwa entitas, sebagaimana dinyatakan dalam laporan, terkait dengan entitas yang terdaftar di Adani, adalah imajiner, tidak jelas, dan tidak berdasar. Selain itu, asumsi tersebut semata-mata berasal dari kurangnya pemahaman Hindenburg tentang undang-undang, peraturan, dan standar akuntansi India. Dia menambahkan, menurut dia Hindenburg Research tampaknya tidak memiliki pemahaman tentang masalah hukum India atau standar akuntansi, bahkan melecehkan India. Hindenburg dengan sengaja mengabaikan proses hukum dan hukum India dalam sindiran mereka terhadap kami, kata Adani.